bertemu lagi dengan Bu Aloy. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertumbuhan, peluruan, bunga dan anuitas bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini Bu Aloy akan menitik beratkan pada pertumbuhan dan peluruan. Untuk bunga kita sudah bahas pada bagian yang pertama. Oke, sebelum kita melanjut ke materinya, Bu Aloy berharap kalian tetap bersyukur atas semua rahmat Tuhan karena sampai pada saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat bisa belajar walaupun secara daring. Oke, kita masuk ke materinya. Pertumbuhan dan peluruan di sini mempunyai dua kompetensi, yaitu yang pertama menganalisis pertumbuhan, peluruan, bunga dan anuitas itu sebagai kompetensi pengetahuan, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruan, bunga dan anuitas sebagai kompetensi keterampilan. Pada pembahasan pertumbuhan dan peluruan kali ini, kalian harus tahu terlebih dahulu yaitu bahwa peluruan dan pertumbuhan adalah penerapan konsep dari barisan dan deret. Nah, berikut akan saya sampaikan pengertian pertumbuhan dan peluruan. Pertumbuhan adalah keadaan penambahan ukuran makhluk hidup. Itu bisa volume, bisa massa, bisa tinggi, dan panjang yang dapat diukur dan dapat dinyatakan secara kuantitatif atau yang bersifat irreversible. Artinya apa? Yaitu yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, seperti apa yang tidak dapat kembali ke bentuk semula? Ya, misalnya kita atau kalian ya, yang sudah lahir sampai dewasa, tidak mungkin kita akan kembali menjadi bayi. Nah, itu adalah pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah peluruhan. Nah, apa itu peluruan? Berasal dari kata luruh yang berarti jatuh atau gugur karena sampai pada waktunya. Oleh karena itu, peluruhan dapat diartikan sebagai proses atau cara atau perbuatan meluruhkan atau menggugurkan. Nah, di sini contohnya nanti akan kita bahas ya dalam proses perubahan inti atom. Nah, inti atom yang tidak stabil secara spontan akan berubah menjadi inti atom yang lebih stabil. Oke, kita lanjutkan. Kita akan langsung masuk pada contoh 1 karena di sini teorinya tidak terlalu banyak ya, lebih banyak mengaplikasikan rumus dari barisan dan deret aritmatika, juga rumus dan barisan deret geometri. Contoh yang saya ambil di sini adalah seorang siswa sedang meneliti kecambah yang ia tanam untuk tugas sekolah setiap hari dan dicatat dalam tabel di bawah ini. Nah, coba perhatikan tabelnya. Pada hari pertama, tinggi tanaman adalah 2,5 cm. Nah, banyaknya daun itu hanya 1. Kemudian hari kedua ada pertambahan tinggi tanamannya menjadi 4 dan banyaknya daun ada 2. Hari ketiga tinggi tanaman 5,5, banyak daun 2.
hari keempat tinggi tanaman 7 dan banyak daun 3, serta hari kelima tinggi tanamannya adalah 8,5 dan banyaknya daun 4. Nah, dari hari pertama sampai hari kelima kalian bisa melihat tinggi tanaman selalu bertambah, ya. Nah, tetapi ternyata pada hari ke-12 siswa yang diberi tugas itu lupa mencatat, ya, berapa tinggi tanamannya, berapa banyak daunnya. Nah, maka yang ingin siswa itu ingin minta bantuan supaya kita bisa menentukan tinggi tanaman pada hari ke-12. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita lihat. Dari hari pertama tinggi tanaman 2,5, kemudian hari kedua 4. Mempunyai selisih berapa ini? 4 dikurangi 2,5, 1,5. Kemudian dari kedua ketiga berarti juga sama 1,5. Maka pertambahan tinggi tanaman itu mempunyai beda atau selisih 1,5. Dan setiap harinya selisihnya itu sama. Maka prinsip selisih yang sama ini adalah prinsip dari barisan aritmatika. Nah, karena yang ditanyakan adalah hari ke-12, ya berarti kita menggunakan rumus suku ke N-nya. Masih ingat rumus suku ke N dari barisan aritmatika? Yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Iya, betul. Nah, kemudian A itu apa? A adalah suku pertama, B itu adalah selisih, dan N adalah banyaknya suku. Nah, karena di sini ditanyakan hari ke-12, artinya N-nya adalah 12. Suku pertama kita lihat pada hari pertama. Pada hari pertama di sini tingginya 2,5 kita masukkan. Kemudian N-nya 12 juga kita masukkan. Maka di sini menjadi 2,5 ditambah 12 kurangi 1, 11 dikalikan beda atau selisih. Selisihnya adalah 1,5. Ketika dikalikan ternyata hasilnya 16,5, sehingga pada hari ke-12 itu tinggi tanamannya adalah 19. Dalam hari ini berarti ukurannya dalam bentuk sentimeter. Ya, itu adalah pertumbuhan dalam rumus barisan aritmatika. Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Yaitu contoh yang kedua masih sama, kita bicarakannya masih dalam bentuk pertumbuhan. Nah, di pertumbuhan untuk contoh yang kedua ini adalah sesuai dengan barisan geometri. Di sini dikatakan sebuah bakteri membelah menjadi 2 bagian setiap 2 jam sekali. Ya, 2 bagian setiap 2 jam sekali. Jika pada pukul 7 banyaknya bakteri adalah 350 ekor, tentukan banyaknya bakteri pada pukul 17 untuk hari yang sama. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa contoh 2 ini adalah penerapan atau pengaplikasian dari barisan geometri. Maka yang harus kita kerjakan adalah kita melihat pada kasusnya bahwa bakteri membelah menjadi 2 bagian, maka ini merupakan kasus barisan geometri. Sehingga di sini diketahui bahwa suku pertama itu adalah 350 diambil pada jam 7, ya. Pada jam 7 bakterinya sebanyak 350 ekor. Kemudian rasionya itu R2 karena di sini bakteri membelah menjadi 2 bagian. Dan banyaknya suku dihitung pada rentang waktu. Rentang waktunya di sini apa? Yaitu dari jam 7 sampai jam 17. Ada 10 jam. Nah, untuk menghitung N-nya, maka di sini caranya adalah
10 dibagi 2. Kenapa? Karena di sini 2 jam sekali. Kemudian ditambah 1 karena yang kita cari adalah pada saat jam 17. Sehingga di sini N-nya adalah 6. Ya. Nah, karena barisan geometri, kalian harus mengingat kembali rumus suku ke N barisan geometri. Apa itu? Iya, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, karena tadi sudah kita tentukan, suku pertamanya adalah A 350, rasionya adalah 2, sedangkan N-nya adalah 6, maka kita masukkan di sini 350 kali R-nya 2 pangkat 6 min 1 sama dengan 350 kali ini berarti menjadi 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 32. Maka pada suku ke-6 ya bakterinya itu berjumlah 11.200 ekor. Nah, berarti kita sudah membahas 2 contoh. Contoh pertama pertumbuhan yang menerapkan barisan aritmatika, yang kedua menerapkan barisan geometri. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga masih pertumbuhan, hanya di sini adalah penerapannya dengan menggunakan contoh pertumbuhan penduduk. Ya, penduduk metropolitan itu tahun 2008 tercatat 3,25 juta jiwa. Kemudian ternyata pada tahun 2013 naik menjadi 4,5 juta jiwa. Nah, pada tahun 2008 itu dianggap sebagai tahun dasar. Ya, berarti kalau misalnya dalam barisan itu dianggap suku pertama, maka yang ditanyakan adalah berapa persen pertumbuhannya, dan yang kedua berapa jumlah penduduk pada tahun 2015. Nah, oke, sekarang kita akan membahasnya. Nah, di sini prinsipnya adalah hampir sama seperti bunga majemuk rumusannya, ya. Ada PO berarti tadi pertumbuhan pertama, pertumbuhan awal, jadi di sini dilambangkan dengan P0 yaitu 3,2 juta jiwa. Kemudian P5, kenapa 5? Karena tahun 2008 sampai 2013 itu adalah 5 tahun, maka N-nya sama dengan 5. Maka P5 sama dengan 4,5 juta jiwa. N-nya 5. Nah, rumusnya di sini hampir sama seperti rumusan pada bunga majemuk. Ingat ya, kemarin sudah kita bahas di pertemuan awal, yaitu hanya kalau di bunga majemuk itu lebih menggunakan bentuk M, artinya modal. Nah, karena kita bicara pertumbuhan, maka di sini lambangnya diganti dengan P. Berarti PN sama dengan P0 kali 1 plus I pangkat N. Nah, yang ditanyakan adalah I-nya. Coba perhatikan pembahasannya berikut ini. Nah, di sini PN-nya berarti P5 sudah diketahui yaitu 4,5 juta jiwa. Kemudian P0-nya adalah 3,25. Nah, dikalikan 1 plus I pangkat 5. Karena bentuk perkalian, maka di sini menjadi 4,5 dibagi 3,25 sama dengan 1 plus I pangkat 5. Hasilnya ternyata adalah 4,5 per 3,25 itu hasilnya 1,3846. Nah, berarti kita harus mencari nilai I-nya di sini. Karena di sini perpangkatan 5, artinya ini harus di akar pangkat 5. Nah, ingat di pelajaran kelas 10, kalau ada akar bentuk akar A di pangkat akar N, berarti kan menjadi A pangkat 1 per N. Nah, di sini N-nya 5, maka menjadi 1,3846 1 per 5. Ya.
Kemudian di sini dihitung 1 plus I. Maka nilai I-nya setelah dipangkatkan ya. Karena di sini perhitungan perpangkatannya memang agak rumit, maka tidak mungkin kalau kita tidak menggunakan kalkulator. Jadi untuk penyelesaian dari peluruan dan pertumbuhan ini kalian diperbolehkan menggunakan alat bantu hitung ya. Nah, di sini 1,3846 dipangkatkan 1/5 hasilnya adalah 6,73% karena kita berbicara persen. Jadi pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 adalah 6,73% atau 0,073. Oke, itu adalah pertanyaannya yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Yang ditanyakan adalah tahun 2015. Nah, kalau tadi dikatakan tahun 2008 itu adalah tahun awal, maka ketika tahun 2015 berarti selisihnya adalah 7. Maka yang ditanyakan adalah P7. Nah, di sini kita tinggal menggunakan I-nya karena tadi I sudah kita hitung, hasilnya adalah 6,73 atau 0,0673. Kita masukkan ke dalam rumusannya. Sama rumusnya, PN sama dengan P0 1 plus I pangkat N. Maka di sini P7 3,25 1 ditambah kemudian dipangkatkan 7. Ternyata 1,0673 dipangkatkan 7 adalah 1,577632. Nah, hasilnya P7 3,25 dikalikan ternyata hasilnya adalah 5,13. Jadi jumlah penduduk kota pada tahun 2015 sebanyak 5,13 juta jiwa. Nah, itu 3 contoh dari pertumbuhan yang masing-masing menggunakan rumusan yang berbeda. Contoh yang pertama tadi adalah menggunakan barisan aritmatika. Contoh yang kedua menggunakan barisan geometri. Dan contoh yang ketiga menggunakan bunga majemuk. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Alay sampaikan ini. Nah, kita akan masuk ke contoh peluruhan. Kita masuk ke peluruhan. Nah, pada contoh peluruhan kali ini kita akan berbicara dengan zat radioaktif. Zat radioaktif memiliki waktu paro 5 tahun. Nah, perlu kalian ketahui apa itu waktu paro. Waktu paro adalah waktu yang digunakan zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengahnya. Nah, itu yang dinamakan dengan waktu paro. Nah, awalnya sebanyak 25 gram zat radioaktif kemudian disimpan di suatu tempat hingga berlangsung peluruhan. Maka di sini yang ditanyakan adalah sisa radioaktif tersebut setelah disimpan selama 50 tahun. Nah, berarti di sini kalian harus tahu dulu unsur-unsur apa saja yang ada dalam soal itu. Nah, coba perhatikan penjelasannya. Di sini dikatakan Y0. Nah, Y0 itu adalah jumlah zat radioaktif yang pertama-tama ya. Kemudian YT adalah sisa jumlah zat radioaktif. Kemudian T adalah tahun meluruh dan N adalah waktu paro mula-mula. Nah, kalau kalian sudah tahu apa itu Y0, YT, T dan N, maka untuk menghitung rumus sisa zat radioaktif, nah di sini rumusnya adalah YT sama dengan Y0 setengah pangkat T per N. Nah, setengah ini diambil dari kata paro tadi atau separuh. Kalau orang Jawa bilang separuh itu setengah gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, untuk menjawab soal di atas, tadi kan dikatakan Y0 itu adalah jumlah zat radioaktif mula-mula. Berarti Y0-nya adalah 25. Kemudian
T karena di sini disimpan selama 50 tahun, berarti kan T adalah tahun meluruh ya. Ada 50 dan N5 itu adalah radioaktif pada waktu awal pertama yaitu 5. Sehingga di sini hasilnya adalah Y50 sama dengan 25 kali setengah pangkat 50 per 5 karena T-nya 50, N-nya 5. Sehingga hasilnya menjadi 25 kali setengah pangkat 10 atau 25 per 1024. Hasilnya adalah 0,024 gram. Jadi zat radioaktif yang awalnya seberat 25 gram setelah disimpan selama 50 tahun ternyata sisanya adalah 0,024 gram. Nah, itu adalah contoh peluruhan yang pertama. Kita masuk ke contoh peluruhan berikutnya. Contoh 5, di sini masih sama, menggunakan zat radioaktif tetapi berbeda dengan yang pertama. Coba perhatikan. Suatu zat radioaktif meluruh hingga tinggal separuh dalam waktu 3 bulan. Jika zat radioaktif mempunyai massa 32 gram dan disimpan selama 2 tahun, tentukan sisa zat radioaktif tersebut. Ya, beda ya dengan soalnya yang tadi. Nah, sekarang perhatikan. Nah, zat radioaktif meluruh hingga tinggal separuh dalam waktu 3 bulan. Jika suatu zat radioaktif mempunyai massa 32 gram dan disimpan selama 2 tahun, tentukan sisa zat radioaktif tersebut. Nah, di sini 32 adalah A atau suku yang pertama. Kemudian waktu meluruhnya adalah selama 2 tahun. Berarti 2 tahun karena di sini waktu paruhnya adalah 3 bulan, maka 2 tahun dijadikan bulan menjadi 24 bulan. Sehingga 24 dibagi 3, nah hampir sama seperti rumusan tadi yang di barisan geometri di pertumbuhan ya. Dibagi kemudian ditambahkan 1. Sehingga hasilnya adalah 9. Nah, separuhnya itu apa? Nah, separuhnya itu adalah sebagai rasio atau setengah. Nah, di sini rumusnya sama menggunakan rumus barisan geometri. Hanya di sini digunakan bentuk MT ya. Massa pada T. M0-nya tadi adalah suku pertama. R-nya adalah rasio sedangkan N adalah waktu. Berarti di sini 32 kali setengah pangkat 9 min 1 artinya setengah pangkat 8 ya, setengah pangkat 8 kemudian dibagikan ya. Di sini ternyata hasilnya adalah 1/8 atau 0,125. Jadi sisa zat radioaktif tersebut setelah 2 tahun adalah 0,125. Oke, dari contoh 5 ini semoga kalian bisa memahami. Kita lanjut ke di sini jadi sisa zat radioaktif setelah disimpan selama 2 tahun adalah 0,125 gram. Jadi hampir sama seperti contoh yang keempat tadi, hanya penggunaan rumusnya yang berbeda. Oke, kita lanjut. Contoh 6, peluruhan. Ya. Nah, di sini peluruhannya berbeda. Kita berbicara tentang mesin. Harga sebuah mesin pembuat roti pada saat pembelian adalah 15 juta. Jika setiap tahun harganya menyusut, nah, kata-kata menyusut inilah yang diartikan sebagai peluruhan.
menyusut 5%, berapa harga mesin tersebut pada tahun kelima? Nah, ini akan ada sedikit perbedaan dengan rumusan-rumusan yang sudah kita bahas tadi di awal, karena di sini adalah penyusutan, ya. Nah, kita perhatikan di sini. P0 berarti itu harga mula-mula. Harga mula-mula adalah 15 juta. Kemudian menyusut 5% atau 0,05. Ya. Nah, rumusnya ada sedikit berbeda dengan yang di contoh 3 tadi. Kalau contoh 3 tadi adalah 1 plus I pangkat N. Nah, di sini yang berbeda karena kita bicaranya adalah penyusutan atau peluruan. Maka rumusnya berubah menjadi 1 min I. Jadi kalau yang bunga majemuk tadi adalah 1 plus I. Kalau yang sekarang adalah 1 min I. PN itu berarti yang ditanyakan. Kemudian PO adalah harga awal. Oke. Nah, tadi pertanyaannya adalah ya N-nya adalah 5, berarti P5 PO-nya adalah 15 juta, I-nya adalah 5% atau 0,05, berarti 1 dikurangi 0,05, 0,95 dipangkatkan 5, hasilnya adalah 0,773800937. Kemudian hasilnya dikalikan 15 juta, ternyata hasilnya adalah 11.606.74. Nah, jadi harga mesin roti setelah 5 tahun itu adalah 11.606.714 rupiah. Nah, itu adalah beberapa contoh dari soal pertumbuhan dan peluruan. Semoga penyelesaian-penyelesaiannya ini bisa membantu kalian untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan dan peluruhan. Nah, nanti supaya kalian lebih jelas pasti akan ada soal-soal yang harus kalian kerjakan lebih lanjut. Oke, ya, semoga apa yang Bu Ale sampaikan ini dapat membantu kalian dalam memahami materi pertemuan kali ini, dan Bu Ale berharap kalian bisa belajar dengan sebaik-baiknya sehingga nanti pada saat kalian mengikuti evaluasi hasil nilainya menjadi lebih baik. Oke, kita cukupkan sekian penjelasan dari video ini. Sampai jumpa, see you.